masing-masing pasti luar biasa, pasti sorak kemenangan, sorak pertandingan itu, sang juara itu luar biasa. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan atas negeri kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami ada di zaman kemerdekaan ini Tuhan. Kami mau belajar dengan kemerdekaan ini Tuhan. Kami tidak menyalahgunakan kemerdekaan kami untuk kami berbuat jahat, tapi dengan kemerdekaan yang dari Kristus, kami untuk terus bekerja dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh menikmati gegap gempita yang luar biasa selama 1 minggu ini Tuhan. Kami boleh menikmati setiap hal-hal yang luar biasa yang dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada di negeri ini Tuhan, karena Tuhan punya rencana atas negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh beribadah Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, Engkau yang menolong setiap kami Tuhan. Juga buat rekan-rekan kami yang juga mengakses melalui Zoom Tuhan, kami percaya suaramu boleh terdengar sampai ke rumah-rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau angkat pujian ini, layak dipuji disembah alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyaksikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak. Bumi dan surga menyaksikan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan Raja, Raja atas segala raja. Namamu besar terus layak.
Namamu besar, termulia. Layak kau Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta, amin, selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Engkau dahsyat, Engkau besar, Kau Raja yang kami sembah sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah kami, Allah yang berdaulat atas setiap umat-Mu, Allah yang melimpahkan kasih karunia atas setiap umat-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Yes God. Thank you Lord. Shikaralamas. Yaralamas, yaralamas, shikaralamas. You are worthy God. Kau layak Tuhan. Kau layak. Yaramas, shikapalamas, shikalama. Kau layak Tuhan. Kau layak Tuhan. Engkau layak terima yang terbaik dari setiap pujian umat-Mu Tuhan. Layak Kau dipuji, layak Kau disembah Tuhan. Kami puji. Mari nyanyikan pujian bagi Dia.
Namamu besar, namamu besar, yang mau beri pujian buat Tuhan, berikan kemuliaan buat Dia. Yes God, ini setiap kami Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu, kami mau berikan pujian, pengagungan hanya bagi-Mu saja pada ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berharap Allah hadir di tempat ini, Allah melawat setiap kami, Allah menuntun setiap kami, bagaimana kami memuji dan menyembah Allah. Mari Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami. Kami percaya Tuhan, saat kami datang dengan beban, kami pasti akan dilepaskan saat kami pulang. Setiap sakit penyakit disembuhkan di saat kami menaikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, Engkau yang menolong setiap kami dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Yang sama-sama cinta Tuhan katakan amin. Yes, saya undang kita bangkit berdiri. Mungkin ada yang baru datang saat saudara tutup mata tadi. Kita mau angkat pujian bahwa kita melupakan hal-hal yang lalu. Kalau kita mau maju ke depan, kita harus melupakan hal-hal yang lalu. Apakah itu hal-hal yang membuat menyakiti hati kita atau bahkan terlalu membanggakan diri kita, tapi kita mau bahasa kita maju, kita mau maju bersama Tuhan. Kita mau kata lupakan yang telah lalu. Kita mau angkat pujian ini. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai amin. Tanggalkan semua dosa, lupakan yang telah lalu, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Amin. Bertanding sampai menang. Amin. Tanggalkan yang merintangi. Ku mau setia, kan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku pada janji.
janjimu, ku percaya kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Kau kan sempurnakan, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Kau kan sempurnakan, kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Amin. Kita mau berdiri sebagai umat pemenang. Yes. Amin. Berdiri sebagai umat pilihan Tuhan. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Tak dapat bertahan karena kuasanya bekerja sempurna. Berdiri diri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan karena kuasanya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan Yesus. Yesus hebat, amin. Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar berjalan bersama. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar. Sama-sama ku nyanyikan, amin. Katakan ku nyanyikan, amin. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar berjalan bersamamu Tuhan. Seumur hidupku berjalan bersamamu Tuhan. Seumur hidupku. Yes, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Negara kita merdeka, kita juga harus merdeka dalam Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa.
We love you, Father. Kami mengasihi-Mu lebih dari apapun yang kami miliki, bahkan hidup kami sendiri. Kami mengasihi-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Ya Ramasya. Bapa, kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Ya Ramasya karena lama-lama. Haleluya. Yesus Tuhan, Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Allah Bapa, kami mengasihi. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani. Amin. Yang telah bertata di surga, Yesus Kristus namanya. Hosana, 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 Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Amin. Katakan, Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Amin. Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Katakan, Allah Bapa. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani.
yang maha tinggi. Haleluya. 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 Hosana, hosana bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi siang hari ini Tuhan. Kami ucap syukur oleh anugerah-Mu yang besar Tuhan. Kami menjadi orang yang dibenarkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah karena kami beroleh kebenaran di dalam Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan, kalau sebentar kami rindu untuk kami mengalami Tuhan lebih dalam lagi pengenalan akan Engkau. Biarlah Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Apa yang jadi kerinduan hati-Mu, biarlah Engkau sampaikan di tengah-tengah kami Tuhan. Mari Engkau yang berbicara pribadi lepas pribadi setiap kami Bapa, melawat setiap kami Bapa. Terima kasih, kami buka hati kami buka pikiran kami supaya kami menerima setiap berkat-berkat rohani daripada Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan sebagian daripada firman Bapa. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Oke. Apa kabarnya Bapak Ibu, rekan-rekan semua? Luar biasa ya pastinya ya. Amin. Apalagi beberapa hari yang lalu ya kita merayakan kemerdekaan bangsa ini. Amin. Siapa yang di tempat ini senang ketika hari 17? Ada yang senang? Saya senang, apalagi zaman dahulu ya. Kenapa? Ada perlombaan. Ada, pastinya kalau ada perlombaan biasanya dapat apa? Hadiah. Betul? Yes ya. Nah, saya ingat saya ini senang olahraga sepak bola gitu ya, dan senang lari, ngejar layangan maksudnya ngejar. Ya, jadi saya sering lari karena ngejar layangan waktu saya masih kecil dahulu gitu ya, sampai SMA kelas 2 lah seperti ya. Jadi nafas saya itu cukup kuat lah, kalau orang lari itu kan nafasnya harus kuat gitu ya, katanya gitu. Jadi saya kuat dan beberapa kali kalau ada 17 itu ikut perlombaan maraton ya. Saya beberapa kali ikut perlombaan lari maraton antar RT ya. Jadi jaraknya bukan 42 km enggak. Saya juga lupa berapa kilometer, tapi ya pokoknya keliling komplek kadang-kadang ya lari gitu ya. Dan beberapa kali ya, kan itu acara biasanya hari Minggu ya. Hari Minggu, jadi saya pulang gereja udah pakai sendal siap-siap biasa, siap-siap ngejar layangan sebetulnya gitu ya. Tapi tiba-tiba diajak teman, ayo ikut lomba lari. Wah, senang saya. Ayo ikut ya. Jadi nggak persiapan, orang pakai sepatu, saya pakai sendal jepit gitu ya. Karena kan nggak persiapan memang mau lomba, tapi karena diajak ya ikut aja gitu ya. Diajak ikut gitu, dan beberapa kali puji Tuhan ya, juara kedua ya. Juara kedua dapat apa? Ya hadiahnya sih biasa aja ya, kaos gitu ya, baju kaos aja gitu ya. Terus ya buku gitu ya, namanya anak sekolah ya. Tapi itu senang. Jadi 17-an itu kalau saya mengingat masa lalu saya ya merasakan bahwa ada sesuatu yang hendak saya capai. Apa? Hadiah. Gitu ya. Pada saat itu hadiah ya. Tapi karena maknanya yang itu yang saya tahu ya, pokoknya hari 17-an hari libur saya main udah gitu apa? Ya nanti ikut perlombaan dapat hadiah. Pernah ada acara apa? Cerdas cermat ya, kalau nggak lomba-lomba kan ada cerdas cermat juga biasanya. Nah, cerdas cermat saya gabung dengan orang-orang yang pintar ya. Jadi yang jawab mereka saya kebagian dapat hadiahnya. Tapi itu senang itulah 17 Agustus ya. Tapi hari ini makna 17 Agustusan ya buat saya ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Ya ketika saya kenal Tuhan, 17 Agustus kemerdekaan, begitu juga kita dimerdekakan di dalam Kristus. Amin. Yes ya, pasti karena Kristus kita dimerdekakan, bukan karena perbuatan kita. Perbuatan kita tidak menjamin kita merdeka. Kita berusaha seperti apa, kita terjebak dalam usaha kita dan akhirnya malah jatuh lebih dalam. Tapi karena Kristus saya percaya kita dimerdekakan. Amin. Ya. Tema hari ini merdeka dalam Kristus. Yes. Ya. Yohanes 8 ayat 36.
Masih yang awal tadi. Ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Yes, ya. Jadi firman Tuhan katakan, apabila anaknya hurufnya besar ya, apabila Tuhan Yesus itu memerdekakan kita, kamu pun benar-benar merdeka. Yes, amin ya. Saya mau cerita dulu gitu ya. Secara pribadi, mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan tempat ini juga pernah alami gitu ya. Kadang-kadang kita ini orang merdeka tapi kita masih diperbudak, masih diperhamba gitu, tanpa disadari. Ya. Saya nggak bicara bahwa kita yang bekerja di sebuah perusahaan adalah menjadi budak, enggak. Tapi bicara merdeka itu bukan bicara kita nggak boleh kerja sama orang lain, tidak. Gitu. Tapi seringkali ada sebuah kebenaran yang membuat kita harusnya merdeka oleh karena kebenaran itu, tapi kita masih tetap diperbudak karena kita tidak menang, gitu ya. Jadi saya cerita tentang hidup saya gitu ya. Hari Selasa kemarin kami ke Duku Betung, ya. Saya dan beberapa rekan mahasiswa kita ke Duku Betung dan kita ke ngajar ya, puji Tuhan ada anak baru ya, kelas 2 SD yang kami ajar gitu ya di Duku Betung gitu ya, dan kami ngajarin anak-anak SD gitu ya, ngajarin anak SD. Nah, ada banyak hal yang buat saya pribadi, kadang-kadang ya kita ini pengalaman ya, waktu saya ngajarin, kita sudah ngajarin anak-anak itu sudah bisa, tapi ketika dikasih soal ya, termasuk saya, ini saya bilang termasuk saya, soal matematika, karena kami ngajarin matematika gitu ya di Duku Betung itu, ketika diajarin soal yang lain tapi yang mirip dengan soal walaupun beda, misalkan misalkan kalau perkalian gitu ya, 4 kali 5 20 gitu ya, udah diajarin dan mereka bisa, tapi ketika dikali 4 kali 9 mereka udah lupa lagi caranya, atau kadang-kadang mereka merasa tidak bisa karena waduh ini angka yang lain, 9 kan agak sulit gitu ya, beda dengan 5 gitu. Nah, kadang-kadang kita ngalamin itu titik di mana kita sebenarnya sudah caranya, sudah tahu bagaimana kita merdeka, tapi kita tidak merdeka karena kita dikasih satu pengalaman yang persoalan yang lain, padahal jalan keluarnya sama, merdeka oleh karena Kristus. Amin. Ya, jadi kita pernah ngalamin itu. Iya, saya lah. Mungkin Bapak Ibu enggak apa-apa gitu. Tapi saya alami itu gitu. Saya beberapa kali di dalam kehidupan saya misalkan bicara tentang ekonomi. Kan Yesus sudah mati, ya. Sudah mati supaya Yohanes 10 supaya kita pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberi kamu kelimpahan. Saya percaya kelimpahan dari Tuhan bukan hanya secara rohani, tapi secara ekonomi juga, hal-hal yang jasmani juga, semua hal. Gitu. Tapi kadang-kadang kita terjebak oleh apa? Karena keinginan kita. Bicara kelimpahan ini bukan bicara kita punya mobilnya lebih dari satu, rumah lebih dari satu, enggak. Kalau buat saya prinsip kelimpahan adalah bicara bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain. Itulah kelimpahan, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita terjebak dalam hal ekonomi, misalnya ini saya terjebak oleh karena apa? Saya bukan nggak bisa memberi, bukan bicara saya tidak berlimpah, tapi saya menggunakan uang saya dengan tidak bijak. Sesuatu yang tidaknya harus saya beli sehingga saya terjebak dan akhirnya saya merasa bahwa saya tidak mengalami kelimpahan. Itu yang saya alami secara pribadi. Pada dasarnya kita sudah merdeka. Merdeka ini bukan hanya bicara tentang merdeka dari dosa dan dari maut, tapi kita merdeka dalam segala hal. Amin. Selanjutnya, nah, arti kata merdeka, ya, nih saya buka di Google gitu ya. Menurut KBBI, ya, merdeka itu artinya bebas dari perhambaan, penjajahan dan sebagainya, atau berdikari ya, berdiri sendiri. Itulah arti kata merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gitu. Menurut Wikipedia, merdeka itu bahasa Sanskerta, ya, berasal dari kata bahasa Sanskerta yaitu mahardika, yang berarti
kaya, sejahtera dan kuat. Gitu. Itu mahardika artinya ya. Bebas dari segala belenggu dan kekuasaan dari pihak tertentu gitu ya. Jadi ketika kita bicara merdeka, Indonesia 17 Agustus 1945 memproklamirkan kemerdekaannya. Jadi bicara ada de facto, ada de jure gitu ya. Kalau dulu bahasa sejarah ya ada ya, de facto, de jure. Secara de jure kita sudah merdeka 1945. Tapi setelah lewat 1945, 17 Agustus 1945 masih ada penjajahan? Masih ada penjajahan. Maka ada Hari Pahlawan 10 November ya. 10 November itu setelah merdeka loh. Tapi 10 November itu ada penjajahannya, tetap bahasa asing tetap mencoba. Tapi secara de jure Indonesia merdeka. De factonya belum. Kenapa? Karena bangsa lain masih menjajah. Nah, perlu bangsa ini bangkit dong. Kalau kita tahu bahwa kita merdeka, ya usir penjajahan. Memang akhirnya ada masa-masa ya tadi banyak 10 November Hari Pahlawan. Kenapa banyak pahlawan yang mati pada saat itu? Gitu. Ya, nah bicara merdeka kita bicara bebas dari penjajahan, lepas dari perbudakan. Apakah hari ini kita masih diperbudak? Bangsa kita lah. Kira-kira. Kenapa? Ya banyak ya. Secara de jure kita merdeka, tapi secara de facto kita mungkin masih dijajah. Beberapa orang mungkin masih dijajah. Beberapa orang merasa sudah merdeka, tapi beberapa orang mungkin sudah masih dijajah. Apalagi yang tidak mengerti arti kemerdekaan itu. Ya, dijajah oleh karena apa? Karena mereka memberi dirinya diperbudak. Bukan karena enggak de jure-nya tetap merdeka, tapi mereka memberi dirinya diperbudak. Gitu. Ya. Nah ini arti kata merdeka. Gitu ya. Artinya kalau saya menggunakan menurut Wikipedia, merdeka itu bukan hanya bicara tadi perhambaan dan penjajahan ya, bebas dari itu saja, tapi bebas dari perbudakan, dari kemiskinan. Karena apa tuh? Yang berarti kaya, sejahtera dan kuat. Itulah kalau kita ambil dari bahasa Sangsekertanya gitu ya, mahardika. Kita kaya, sejahtera dan kuat. Nah ini balik lagi tergantung kita, persepsi kita tentang kaya, tentang sejahtera, tentang kuat itu seperti apa. Ya, gitu. Apakah orang kuat yang ototnya besar-besar? Belum tentu juga, ya. Belum tentu kuat. Mungkin dia secara tenaga kuat, tapi mentalnya belum tentu kuat. Karena tadi sebelum persepsi orang tentang kuat itu macam-macam. Gitu. Ya saya punya teman kuliah, teman dekat kuliah saya. Dia pelatih taekwondo di kampus yang semi militer IPDN di Jatinangor. Ya, dia pelatihnya, sempat jadi pelatih taekwondo di situ. Tapi di titik-titik tertentu dia cerita sama saya, kamu tuh kuat. Dia bilang saya kuat, padahal saya kalau melatih taekwondo ditendang aja mungkin bisa, kan kerempengin ya, apalagi dulu gitu ya, bisa langsung jatuh gitu ya. Tapi dia bilang kamu tuh kuat. Kenapa? Karena persepsi dia kuat, bicara kuat secara mental, rohani. Dia rekan sekerja saya dulu ya, artinya dia sempat bareng-bareng sama-sama pelayanan di Jatinangor gitu ya. Tapi ketika dia punya masalah ya, jadi ada satu titik dia ketemu masalah di mana bapaknya meninggal, perempuan yang dianggap menurut dia anggap dia pasangannya tiba-tiba lari dengan laki-laki lain. Itu di waktu yang bersamaan pembimbing PA tidak hadir di masa-masa sulit itu gitu. Jadi dia mengalami titik jatuh yang luar biasa dan dia nggak kuat, dia kembali ke kehidupan lama. Dia tadinya berhenti merokok, dia sudah benar-benar cinta Tuhan lah benar pada saat itu. Tapi ketika pada titik itu, dan itu kan berlangsungnya nggak 1 hari 2 hari, berbulan-bulan. Gitu. Ganti beberapa kali ganti bapak PA gitu ya. Bukan dia yang mau ganti, bapak PA-nya ya lulus lah, bapak PA-nya apa datang nggak mungkin nggak konsen sama dia, akhirnya dia ngalamin titik yang tadi jatuh. Dan makanya dia bilang kamu kuat. Saya ngalamin titik juga, ya setiap kita kan mengalami ya titik-titik mungkin di dalam lembah kekelaman.
gitu. Tapi kan tergantung respon kita. Gitu. Nah, saya ngalamin itu juga, dan dia tahu pengalaman saya di dalam lembah kekelaman seperti apa, karena dia teman dekat saya, gitu. Teman dekat, ya jadi anak PA saya juga sempat ya, di akhir-akhir sebelum saya kesini dia anak PA saya, diminta PA-kan sama saya gitu. Jadi mengalami titik itu, dan dia bilang kamu kuat. Kenapa? Karena saya stabil. Saya kemajuan saya nggak gina gitu ya, secara rohani nggak set gitu ya, enggak. Saya pelan gitu ya, alon-alon tapi kelakon kalau orang bahasa Jawa gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Teman saya ini saat kayak roller coaster gitu ya, makanya dia bilang kamu kuat gitu. Tapi ya kalau bicara secara fisik dia jauh lebih kuat dari saya ya. Pelatih taekwondo gitu ya, orang-orang yang dilatih dia kalau ada kejuaraan ikut PON atau apa dapat medali gitu ya, beberapa. Tapi secara mental, secara psikis dia imannya goyah gitu, karena ada permasalahan. Nah, tadi saya bilang itu kuat tergantung dari mana gitu. Kaya juga tergantung dari sisi apa. Ada banyak orang hari ini punya mobil berapa gitu ya. Kalau saya ngobrol tentang ekonomi dengan Pak Pamet gitu ya, orang-orang kaya itu kadang-kadang kalau ngobrol Pak ya. Orang-orang kaya itu kadang-kadang utangnya lebih banyak dibanding kekayaan. gitu. Kelihatannya saja mobilnya banyak, rumahnya banyak, tapi utang di banknya juga banyak gitu. Makanya tadi bilang, kita melihat kaya itu dari mana? Kalau buat saya, ketika saya bisa memberi sama orang, saya adalah orang yang kaya. Karena saya merasa cukup dengan apa yang ada saya, sehingga saya bisa memberi pada orang. Hari ini kan banyak tuh di di YouTube lah, TikTok lah atau apa, orang-orang tuh gini, supaya viral gitu ya. Jadi pura-pura miskin minta makan sama orang gitu, kepada orang yang miskin juga mintanya gitu ya. Mungkin secara kasat mata kita miskin gitu. Yang jual cilok lah, gorengan lah, minta makan, atau yang jual nasi bungkus lah, minta makan gitu, beberapa miskin gitu. Nah kalau orangnya baik, nanti tiba-tiba diganti dengan uang yang berapa gitu ya, banyak seperti itu gitu ya. Dan kemarin saya nonton gitu, menonton gitu ya, ada juga ya kalau di Facebook itu suka ada tuh ya iklan-iklan kayak gitu ya, yang itu ya. Ada satu bapak yang jualan apa saya lupa, pokoknya di Jawa Barat ini ya ininya. Jadi ada orang dengan yang jualan, terus ada satu lagi gembel gitu, kayak gembel lah, acak-acakan gitu ya, rambutnya berantakan, kotor, dekil gitu ya. Datang, Pak, saya lapar, minta gitu ya. Minta apa? Bolehkah minta? Boleh. Itu bapak ini tanpa basa-basi dia mikirin dia jualannya penghasilan dia berapa, enggak, dia ya udah siapin gitu. Kasih. Tiba-tiba setelah itu datang lagi gitu anak kecil, Pak, bolehkah beli 500 rupiah? Zaman sekarang 500 rupiah permen aja satu mungkin ya gitu. Bapak ini gak sungkan-sungkan, boleh. Dan dia memang benar-benar nggak tahu apa istilahnya, nggak mikir bahwa itu selagi konten gitu ya, nggak tahu gitu, tapi akhirnya dibuatin aja. Nggak rugi kah kata anaknya gitu, nggak apa-apa aja buat adik gitu aja, dikasih aja gitu. Nah buat saya itulah orang kaya. Karena apa? Dia merasa bahwa dia ya bersyukur saja gitu dengan apa yang dia punya, dimiliki cukup, dan dia bisa memberi pada orang. Itu prinsip saya kalau kaya ya, pandangan saya tentang kaya, kelimpahan itu seperti itu. Bukan berarti punya segalanya, enggak. Tapi kita merasa cukup dan kita bisa memberi. Gitu. Amin. Yes. Jadi kenapa tadi saya bilang bangsa ini masih banyak yang merasa dijajah karena dirinya nggak pernah merasa cukup. Kalau kita merasa cukup, kita nggak merasa dijajah. Karena punya keinginan-keinginan lain, itulah jajahan kita hari ini. Ya, diperbudak oleh keinginan. Betul ya? Saya juga diperbudak tanpa disadari. Kadang-kadang saya seneng kalau piara tuh ayam gitu ya. Gitu kemarin ya beberapa hari lalu lihat, aduh ini ada anak ayam nih, gitu ya. Anak ayam, pokoknya ayam Bangkok gitu, ayam aduan tapi jenis apalah gitu ya. Terus ditawarin 2 ekor umur 1 bulan kan masih
piik gitu ya, masih kecil lah istilahnya. 250.000. Dalam hati saya ngomong gitu ya, komentarin di Facebook itu. Mahal ya Pak? Ya ada harga, ada apa? Barat gitu, ada apa? Kualitas katanya. Oh iyalah, saya bilang ya aja lah. Ya saya berjalan mengerti aja gitu ya. Gitu. Dalam hati saya pengen gitu. Pengen beli juga gitu. Cuman oh ya tahan dulu. Belum saatnya gitu ya. Kenapa? Kalau saya ingin keinginan saya, akhirnya uang yang harusnya buat apa? Beli ayam. Saya diperbudak oleh tadi ayam. Diperbudak oleh keinginan. Oleh keinginan saya beli ayam gitu. Nah, banyak bangsa ini sebetulnya kita ini sudah merdeka. Bukan hanya bangsa ini, mungkin di tengah-tengah kita ini sudah merdeka di dalam Tuhan. Amin. Tapi kadang kita nggak sadar bahwa kita diperbudak oleh keinginan, sehingga kita akhirnya diperbudak oleh ya hal ekonomi, kita diperbudak dalam hal apa pekerjaan diperbudak. Satu lagi contoh gitu ya. Saya ngojek sekarang, ojek online gitu ya, ojek online. Biasa kan kalau ngojek itu setelah dapat penumpang berhentilah di tempat yang teduh atau ada tempat ada Alfamart atau apa yang pokoknya yang teduh gitu ya. Jadi suka ngobrol dengan ojek-ojek online lain gitu ya. Akhirnya ngobrol lah dengan salah satu ojek online juga. Saya pakai Maxim, bukan maksud saya promosi enggak ya. Ini contoh saja gitu ya. Satu lagi pakai Gojek gitu ya. Gojek kan lebih familiar gitu ya. Jadi dan lebih rame gitu ya. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol, akhirnya dia tunjukin nih saya seminggu Pak segini. Wah besar betul Pak ya, besar sekali betul. Terus saya nanya, Bapak keluar dari jam berapa? Gitu saya nanya. Saya berangkat setelah sholat subuh, berarti sekitar jam 5, karena dia ngejar penumpang anak sekolah sama yang mau sarapan pagi. Terus dia cerita, kadang-kadang kalau kita beliin sarapan, kita dikasih juga sama yang jualnya sarapan gratis. Oh iya. Terus pulang jam berapa Pak? Saya jam 8, jam 9 pulang dulu, ngantar istri kerja, terus saya pergi lagi gitu. Nanti jam 5, jam 6 pulang lagi, mandi apa, jam 6 lewat dia pergi lagi sampai jam 10 malam. Dalam hati saya, oh iya ya, saya juga kalau gitu kerjanya mungkin dapat sama seperti yang tapi dalam hati saya nggak mau diperbudak oleh kerjaan. Karena keinginan untuk mendapatkan uang lebih, akhirnya diperbudak sampai pulang jam 10 malam. Bayangin dari jam 5 pagi. Saya punya anak kecil yang saya pengen bersama anak saya gitu ya. Cukup aja jam 5 sore. Ya kalau saya kan jam 8, jam 9 baru berangkat. Nanti jam 4, jam 5 udah pulang ke rumah. Ya telat-telatnya jam 6 lah. Jarang lewat dari situ. Kenapa? Ya karena buat saya cukup. Cukup dan ya nggak mau diperbudak oleh itu gitu. Kenapa saya punya anak kecil yang saya pengen ya deketin? Ya karena mereka juga butuh kita, kehadiran kita. Amin. Ya, artinya apa? Bicara kaya sejahtera, ya balik lagi persepsi kita tentang kaya sejahtera dan kuat itu seperti apa. Tapi yang pasti firman Tuhan katakan bahwa kita dimerdekakan oleh Kristus. Artinya Bapak, Ibu dan saya adalah orang merdeka dalam segala hal. Amin. Ya, selanjutnya. Ya. Ya. Merdeka adalah pilihan. Nah, ya. Yuk kita buka sama-sama Roma 6. Roma 6 ayat 15 sampai 19. Ya. Kenapa saya bilang pilihan? Ya, nanti kita cerita. Roma 6 ayat 15 sampai 19 saya bacakan. 2 macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ya. Saya kasih miring ya hurufnya.
dan merah, ya. Mentaati pengajaran yang telah dituliskan kepadamu, ya. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Amin. Ya. Jadi merdeka adalah pilihan. Kenapa saya bisa bilang pilihan? Karena Alkitab bilang bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Hari ini kita mau jadi orang merdeka atau kita mau jadi hamba dosa, itu pilihan kita. Betul? Ya. Ada banyak anak Tuhan. Bahkan mungkin kita nyanyi banyak lagu-lagu yang luar biasa. Ya, kita umat pemenang gitu. Kita menang. Tapi ketika pada kenyataannya diperhadapkan dengan satu masalah, kita jadi umat yang kalah. Itulah pilihan saya. Padahal harusnya menang. Nah, begitu juga merdeka itu pilihan kita. Kalau kita tetap berpegang teguh pada kebenaran, maka kita tetap adalah orang merdeka dan berjalan di dalam kebenaran itu. Tapi kalau kita memberi diri berhamba, kata firman Tuhan, maka kita jadi hamba, ya jadi budak. Artinya bukan jadi orang merdeka. Gitu. Betul? Ya. Jadi merdeka itu pilihan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, mau jadi orang merdeka atau mau jadi hamba? Merdeka. Ya, kalau mau jadi orang merdeka, ikuti saya. Kita serukan merdeka, merdeka, merdeka 3 kali. Siap? Ya. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, amin. Karena kita orang merdeka, jangan takut. Jangan takut. Memang tadi saya bilang pilihan. Ya, pilihan. Tapi hari ini kita memilih jadi orang merdeka. Saya bilang ada ujian terhadap iman kita. Ketika kita bicara saya orang merdeka Tuhan, ada ujian terhadap iman kita. Ujiannya apa? Ujian yang membuat kita melihat dengan iman atau melihat dengan kenyataan. Itulah ujian iman. Sama seperti 12 pengintai. 12 ini pengintai kan sama-sama berjalan ngelihat ke tanah Kanaan. Mereka mengintai apa yang terdapat di tanah Kanaan, di tanah perjanjian itu kan mereka sama-sama melihat buahnya besar-besar dan lain sebagainya katanya. Betul, betul. Semuanya lihat nggak orang di sana, orang Kanaan, suku Enak yang besar seperti raksasa. 12 orang ini lihat. Tapi 2 orang Yosua dan Kaleb melihat dengan iman mereka. 10 orang melihat dengan mata jasmani mereka. Sehingga mereka bilang apa? Kami ini seperti serangga. Wow, ngeri ya. Itulah ujian terhadap iman. Nah, kita akan diperhadapkan. Ketika kita bicara saya orang merdeka, apakah langsung jadi orang merdeka? Iya, sebetulnya jadi orang merdeka. Tapi ujian iman itu ada. Nah, respon kita mau seperti apa? Mau tetap bahwa kita tetap pegang firman Tuhan bahwa kita sudah dimerdekakan, atau aduh kayaknya enggak ada, saya enggak merdeka. Kenapa? Ini sulit, ini ujiannya. Kita mundur. Ya. Maka kita jadi budak lagi kenyataannya, bukan orang merdeka. Karena kita gagal dalam ujian. Pada kenyataannya kita merdeka, tapi ketika kita berpegang teguh pada iman, maka kita menjadi orang yang menang. Amin. Ya, macam-macam ujiannya. Saya nggak tahu kita bicara firman Tuhannya apa, tapi yang pasti firman Tuhan katakan kita orang merdeka oleh karena Kristus. Yesus itu mati di kayu salib bukan hanya menanggung dosa kita, tapi segala satu ditanggung, sakit penyakit disanggung dan lain sebagainya. Ada satu firman, saya lupa di mana ayatnya, tapi Yesus pernah alami juga. Ketika Yesus sembuhkan, doakan orang sakit, nggak langsung tiba-tiba sembuh orang itu, tapi dia doakan lagi. Nah, pernahkah kita doain orang sakit nggak sembuh, terus kita, aduh kayaknya saya emang kurang kudus, ya seringnya gitu ya.
Sehingga apa? Akhirnya mulai nggak berani doain lagi orang sakit. Kenapa? Karena orangnya nggak sembuh katanya. Yesus waktu Yesus alami itu, Yesus nggak berhenti, dia doain lagi dan kedua kalinya dia akhirnya sembuh. Saya lupa ayatnya di mana, tapi itu ada di Alkitab. Ya. Ya, saya ngalami, ya mundur pernah, tapi oleh karena anugerah Tuhan, ayo bangkit lagi, semangat lagi. Kenapa? Ya memang itulah. Yang penting 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit kembali. Jangan jatuh, mundur, terhilang. Jangan sampai seperti itu. Amin. Ya, gitu. Kenapa? Akan ada ujian terhadap iman kita, terhadap sebuah firman yang kita pegang. Gitu. Ya, sama kalau ada benih itu kan, ada yang jatuh di apa? Di pinggir jalan yang dimakan sama burung gitu ya. Ada yang jatuh di bebatuan, ya, ada yang jatuh di semak duri. Itu kan yang di semak duri ini kan bertumbuh sebetulnya. Tapi apa? Keinginan dunia ini menghimpitnya dan akhirnya mati. Nah gitu. Kita mau menang supaya apa? Menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat. Mudah? Enggak. Tapi bukan berarti ini karena kita ya bukan berarti nggak bisa ya. Mudah enggak, tapi bukan berarti nggak bisa, artinya bisa. Yang penting kita tetap yakin ya. Kita bisa bicara firman Tuhan katakan kita adalah kebenaran gitu ya. Oleh karena Kristus kita dibenarkan, oleh karena Roma 5, kita bukan Roma 5 ayat 18 19 ya, saya bacakan. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar ya. Amin. Kita orang benar. Amin. Tiba-tiba nggak sengaja jatuh dalam dosa gitu ya, bukan nggak sengaja, mungkin ya nggak kuat atau nggak sadar, mungkin nggak tahu, tapi jatuh dalam dosa. Waktu jatuh dalam dosa apa yang dalam hati kita? Duh, saya ini orang berdosa, nggak layak saya ini datang sama Tuhan. Pernah ngalami itu? Dulu saya gitu. Dan kadang-kadang panah iblis tahu bicara apa lagi? Wah, kamu nanti nggak diberkati karena kamu nggak berdosa. Akhirnya benar, jadi kenyataan apa yang saya imani. Saya nggak diberkati. Padahal firman Tuhan apa? Karena satu orang, siapa satu orang ini? Karena Yesus ketaatan, Yesus kita jadi orang benar. Bukan karena apa yang kita perbuat kita jadi orang benar. Enggak. Gitu. Tapi karena ketaatan Tuhan Yesus kita jadi orang benar. Gitu. Sama seperti karena Adam kita jadi orang berdosa. Tapi karena ketaatan Tuhan Yesus kita jadi orang benar. Tapi kadang-kadang kita gagal karena kita melihat dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat gitu. Bertindak dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat. Berpikir dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang kita lihat. Karena saya jatuh dalam dosa, jadi kebenaran Tuhan itu jadi nggak lagi buat kita katanya, menurut kita ya. Seringkali kan kita gitu. Padahal nggak gitu. Karena kebenarannya bukan oleh karena apa yang kita perbuat, tapi oleh karena ketaatan Tuhan. Ini harus kita pegang. Di dalam pelayanan misalkan. Saya sudah melayani di Katingan 1 tahun, 2 tahun ya, 2 tahun di 2 tahun di Kasongan, di Katingan gitu ya. Waktu awal pelayanan ya udah mulai ada namanya pelayanan masyarakat, kita ngajar ya di satu desa Duku Betung sampai kita bikin sekolah minggu. Wah, puji Tuhan, saya rasa udah senang gitu ya. Itu ada sekolah minggu. Terus ada di satu rumah kita adain juga ibadah ya komsel seperti itulah di satu keluarga gitu ya. Ada orang-orang datang di Injili ya, saya beberapa terus juga ada di satu tempat juga persekutuan anak mudanya ada, persekutuan keluarga ada gitu ya. Terus tiba-tiba ada banyak kejadian. Sekolah minggu tiba-tiba berhenti karena dari 3 anak yang kita layani 2 orang meninggal gitu. Terus ada banyak kejadian sehingga akhirnya saya mulai berpikir. Sempat saya tuh dalam pikiran saya, aduh Tuhan kayaknya
saya ini bukan di situ, saya ini gagal, gitu. Saya ini orang berdosa, saya ini gak layak. Sempat berpikir, dan saya bilang, aduh, udahlah berhenti gitu. Sempat berpikir seperti itu. Tapi ketika saya mulai ingat kembali kebenaran firman, semua oleh karena anugerah Tuhan, bukan oleh karena apa yang saya perbuat. Ketika saya mengerti ini, ketika saya tahu firman ini tentang bahwa kita dibenarkan oleh karena Yesus yang menjadi taat, ya, melakukan hukum taat, melakukan hukum Taurat, saya jadi orang benar. Saya bilang, bukan karena apa yang saya lihat, ya, ketika pelayanan itu mulai berkurang, saya adalah orang gagal, enggak. Gagalnya saya ketika saya tidak taat sama Tuhan, bukan karena banyaknya orang yang kita hasilkan, bukan. Tapi gagalnya kita ketika kita tidak taat sama Tuhan, itu aja. Bukan karena kita punya penghasilan banyak kita gagal, enggak. Gagalnya kita ketika kita tidak taat atas apa yang Tuhan sampaikan. Itu. Akhirnya saya bangkit kembali sama Tuhan, tidak. Tuhan nyuruh saya ke Katingan, saya akan tetap ke Katingan. Puji Tuhan sampai hari ini tetap di Katingan. Ya. Gitu. Amin ya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan semua, tadi seperti yang saya bilang ya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Gitu ya. Jadi balik lagi, merdeka adalah pilihan. Ya. Sekarang kita mau menjadi orang merdeka, pegang teguh apa yang firman Tuhan katakan, bukan apa yang kita rasakan. Apa yang firman Tuhan katakan. Yes. Selanjutnya. Ya. Buah dua macam perhambaan. Tadi ada dua macam perhambaan. Kita mau jadi hamba dosa atau hamba Kristus. Ini ada buahnya. Sebab waktu kamu, Roma 6 ayat 20-23, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Jadi buahnya kematian. Ya. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Itu. Jadi buahnya adalah kalau kita menjadi hamba Allah, kekudusan dan tadi hidup yang kekal. Gitu. Tapi kalau kita menjadi hamba dosa, buahnya kematian. Sebab upah dosa ialah bangun, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yes ya. Ada buah. Pilihannya dua, nggak di tengah-tengah. Mau jadi hamba dosa, artinya kita diperbudak dosa, atau mau jadi hamba Kristus, menjadi orang merdeka. Ya, amin. Ya, jadi kalau hamba Kristus jadi orang merdeka, karena kita lepas dari dosa, itu maksudnya. Yes, dan buahnya beda, tergantung kita. Artinya kalau kita mau jadi hamba Kristus, hiduplah. Bukan dengan apa yang kita lihat, tapi hiduplah dengan apa yang kita tahu dari firman Tuhan, yang firman Tuhan katakan. Karena hidup kita hidup oleh iman, percaya. Ketika firman Tuhan katakan, oleh karena ketaatan Tuhan kita jadi orang benar, maka kita adalah orang benar. Kalau firman Tuhan katakan, kita dikuduskan, kita dimerdekakan oleh karena Kristus, maka kita adalah orang merdeka. Apapun hari ini mungkin kita masih secara kedagingan kita masih hidup dalam jatuh bangun dalam daging gitu. Jatuh bangun dalam dosa karena kedagingan kita. Tapi kita dibenarkan oleh karena ketaatan Kristus, itu yang pasti. Jadi jangan goyah iman kita. Jangan merasa bahwa saya enggak layak, enggak. Layaknya kita oleh karena Kristus, bukan karena apa yang kita perbuat. Amin. Yes. Jadi mari semangat ketemu orang, jadi jangan takut lagi. Jangan malu lagi untuk berdiri di depan. Walaupun saya masih deg-degan juga. Ya, lanjut. Ya. Menjadi orang merdeka. Nah, bagaimana menjadi orang merdeka? Ya, Yohanes 8 ayat 31, 32, 36 dan Yakobus 1 ayat 25 ya. Ini nanti berkenaan dengan apa yang sedikit. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 dan 36. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya,
Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Dan kamu, 32 ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Gitu ya. Nah, jadi firman Tuhan katakan bagaimana kita menjadi orang merdeka. Pertama, kamu kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi landasan awalnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Lah ya, kalau orang kita kan lahir baru gitu ya. Jadi dasarnya adalah lahir baru, karena lahir baru itu menimbulkan benih ilahi dalam hati kita. Ya. Terus apalagi? Percaya kepadanya. Terus jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi yang kedua adalah tetap di dalam firman. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Ada ujian terhadap iman kita. Kita memilih apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, atau kita memilih apa yang firman Tuhan katakan. Itu maksudnya tetap dalam firman itu kita akan memilih tetap apa yang firman Tuhan katakan. Walaupun situasi kenyataannya kok gini ya, kok gini, saya ini kan masih gini. Itu kan yang kita lihat, kita rasakan. Ya, tapi kebenarannya apa? Firman Tuhan. Gitu. Itu tetap di dalam firman. Gitu maksudnya. Terus, dan bukan hanya kamu adalah murid-murid kata Tuhan ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Gitu. Waktu kita tetap di dalam firman, firman itu membuat kita menjadi mengetahui kebenaran. Bukan teori. Ya, kalau Bang Tumpal kami sampaikan supaya kita mengalami pengalaman bersama Tuhan. Pengalaman kebenaran firman Tuhan itu seperti apa? Kita alami. Itulah. Pengalaman kebenaran. Ya. Pengalaman mengetahui kebenaran dan kemerdekaan waktu kita menang, kita dimerdekakan di dalam Tuhan. Amin. Ya. Saya pernah sampaikan ketika saya berdiri di tempat ini juga beberapa bulan lalu ya. Jadi waktu itu saya dan istri belum istri saya belum kerja gitu. Jadi masih di sini, dan saya sampaikan, Mas Eka, waktu kami konsultasi dengan Mas Eka, sharing-sharing dengan Mas Eka bilang jangan sampai oleh karena pekerjaan suami istri berpisah gitu ya. Saya di sini, istri saya di kabupaten lain gitu. Dalam hati saya bergumul. Karena kalau saya ikut istri, saya nggak punya penghasilan. Sebagai kepala keluarga kan harus punya penghasilan ya. Kebiasaan orang kan begitu gitu. Jadi benak saya gitu. Walaupun saya bilang sama Mas, ya Mas, saya siap ikut istri gitu udah. Gitu. Saya sampaikan saya akan tetap ikut istri. Kenapa? Karena saya belum belajar taat. Ya sudah. Saya beberapa minggu sebelum hari keberangkatan ke Gunung Mas, saya bergumul sama Tuhan, gak mungkin. Kalau saya gak punya penghasilan, karena saya di Gunung Mas, kan jadi pengasuh anak gitu ya. Gak punya penghasilan. Saya bilang, saya seperti orang pincang gitu. Orang pincang artinya, ya kalau orang pincang berdiri juga gak kuat lama-lama, apalagi diajak lari ya, gak bisa. Dalam pikiran saya, gak mungkin saya pelayanan kalau saya jadi orang pincang. Pelayanan saya gak maksimal, saya jadi orang pincang. Karena pikiran saya mikirin bagaimana saya bisa menghasilkan uang supaya tadi punya penghasilan. Gitu. Saya bergumul sama Tuhan gitu ya. Dan dalam tengah bergumul ya, saya tetap taat. Saya pergi ke Gunung Mas juga dengan Mama Abam gitu ya. Tanggal 30 kami berangkat dari Palangkaraya ke Kabupaten Gunung Mas itu, dan nyampe sana istri saya kerja tanggal 1 gitu ya, per tanggal 1 gitu ya. Jadi ya dalam pikiran saya ada banyak pertimbangan kenapa saya bilang sama Mama Abam saya harus pulang. Tadinya hendak tidak mau taat gitu ya, nemenin hanya beberapa minggu baru pulang gitu pikiran saya. Itu. Tapi akhirnya
Eh, Istri saya hari tanggal 1 masuk ke puskesmas kerja gitu ya, datang ke puskesmas lapor gitu ya, lapor akhirnya ya Tuhan kasih jalan keluar buat saya ya dan keluarga gitu. Ternyata istri saya hanya kerja dalam 1 bulan itu hanya kerja 1 minggu gitu. Jadi kepala puskesmas ini karena pegawainya banyak di puskesmas, sedangkan itu kan di desa yang pasiennya juga nggak banyak. Terus fasilitas puskesmas juga nggak banyak, kursi-kursi nggak banyak gitu. Akhirnya dibagi, di rolling yang kerja gitu. Sehingga istri saya dalam 1 bulan hanya kerja 1 minggu, 3 minggunya libur. Wah, saya bilang inilah kasih jalan keluar, Tuhan itu luar biasa. Dan waktu saya ngerti itu, saya merasa lega. Kenapa? Karena artinya saya tetap taat akan firman Tuhan, tidak dipisahkan oleh karena pekerjaan gitu ya. Suami istri tetap bersama-sama. Waktu 3 minggu di sini saya tetap bisa menghasilkan uang. Supaya ya saya sebagai kepala keluarga, saya menghidupi keluarga saya. Gitu. Itu gitu ya. Dan itu kelegaan buat saya. Saya merdeka, saya bilang. Saya mengetahui kebenaran kemerdekaan saya. Ya. Amin. Kenapa? Tetap di dalam firman Tuhan. Yes, Bapak Ibu. Amin ya. Jadi tetap di dalam firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Tetap taat. Tapi kita bergumul dalam Tuhan. Sama seperti saya ingat itu seperti Yakub waktu dia mau ketemu Esau kembali setelah dia di dalam perantauan mau kembali gitu. Ada masa-masa dia bergumul, akhirnya di perikopnya saya lupa apakah Yakub bergumul dengan Allah gitu ya. Tapi di situ semalam-malaman Yakub bergumul dengan Allah. Sampai kakinya terpelecok lah gitu. Ya. Supaya apa? Dapat berkat dari Tuhan. Itu yang harus kita lakukan juga. Bergumul dengan firman, bergumul dengan Tuhan ini. Tuhan ini. Tuhan itu Allah yang luar biasa, dia setia. Amin. Yes ya. Itu. Yakobus 1:25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah ini yang dimaksud tetap di dalam firman. Kita mengerti firmannya, terus bertekun di dalamnya, bukan hanya dengar atau tahu yang kita baca, tapi lupa, bukan itu. Ya, kita tahu, kita teliti maknanya apa, kita taati, itu maksudnya. Sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kita jadi orang yang merdeka, itu maksudnya. Yes, itu ya. Dan ini semua kita tahu hari ini untuk mahasiswa, pelajar, masa-masa penjangkauan. Ya. Tadi ada beberapa ya. Bagaimana balik lagi ke firman. Ya, orang-orang yang sudah lahir baru, kita kayak kemarin mahasiswa adakan acara 40 orang lebih datang lahir baru. Tapi ketika mereka tidak tinggal di dalam firman, atau mereka mungkin hanya tadi mendengar dan melupakannya karena hanya mereka datang hari Minggu atau hari PMK saja, dengar lupa. Mungkin makanya butuh pemuridan. Yes. Jadi nggak cukup tadi apa? Lahir baru, percaya. Percaya itu langkah awal. Langkah berikutnya apa? Tahu firman, meneliti firman, melakukan firman. Dan pemuridan adalah sarana yang luar biasa untuk kita. Bukan hanya orang yang kita layani, yang kita muridkan mereka terngiang-ngiang akan firman itu terus, tapi kita sendiri juga. Kita bagikan, sampaikan firman Tuhan kepada orang kita muridkan, firman itu juga buat kita. Amin. Ya. Jadi kita mau orang-orang itu merdeka. Muridkan. Supaya apa? Walaupun saya bilang gak 100% orang yang dimuridkan itu berhasil juga, enggak. Tapi pemuridan hampir banyak orang yang berhasil saya lihat. Ya. Waktu hari Selasa kemarin saya ke Kasongan, saya sampaikan, saya cerita kembali tentang sejarah kemah Daud yang saya tahu. Ya,
hampir rata-rata pendeta Kemah Daud ya, kalau saya salah nanti tolong cross check gitu ya, hampir rata-rata di berbagai daerah pendeta GKKD itu nggak pernah sekolah pendeta. Semua oleh karena dorongan dalam hati. Ada benih percaya tadi, dua ada firman yang terus hidup. Kenapa? Ada pemuridan. Gitu. Pemuridan ini benar-benar membuat orang bergelora terus, diingatkan terus akan sebuah kebenaran dan melakukan kebenaran. Dan mereka pergi oleh karena mereka mengalami kemenangan di dalam firman, mereka mengalami kemerdekaan, dan mereka punya belas kasihan akan orang-orang di luar sana yang hari ini mungkin diperbudak oleh dosa, hari ini diperbudak oleh berbagai macam hal, keinginan dan lain sebagainya. Dan itulah bagian kita. Jadi hari ini antusias memuridkan ya. Karena itu bukan hanya buat mereka, buat kita juga. Jadi antusias dimuridkan dan memuridkan. Karena waktu kita dengar firman, kita renungkan firman itu, kita lakukan firman itu dengan sungguh-sungguh, maka kita menjadi orang-orang yang merdeka. Amin. Ya, kuncinya tetap di dalam firman. Merdeka. Ya, amin. Sekali lagi kita serukan 3 kali merdeka ya. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, mari datang pada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa kami karena Kristus sudah memerdekakan kami, kami benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami tahu kami adalah orang-orang merdeka. Bukan hanya perbudakan, bukan hanya diperbudak oleh dosa, kami merdeka atas dosa, tidak. Bukan hanya itu Tuhan, tapi dalam segala hal kami adalah orang-orang merdeka Tuhan. Kami mau pegang teguh firman-Mu. Apa yang Tuhan katakan itu kami pegang Tuhan. Itu yang kami lakukan. Kami hidup oleh karena percaya Tuhan. Bukan karena apa yang kami lihat Tuhan. Bukan karena apa yang kami rasakan Tuhan. Tapi kami mau hidup oleh karena apa yang Engkau katakan Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku bersepakat. Ku terima kemenangan. Bisa ajak setiap kita bangkit berdiri, kita mulai dari awal. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat
percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar. Yes, Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Haleluya. Benar Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Ketika Engkau menyampaikan firman, firman itu tidak pernah berubah. Ya dan amin Tuhan. Engkau sanggup menggenapinya Bapak, karena Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup oleh apa yang Engkau katakan Tuhan, bukan oleh apa yang kami lihat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yes God. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima, ku terima. Katakan kami terima sekarang Tuhan kemenangan darimu. Amin Tuhan, amin. Karena Allah yang besar itu yang memampukan kami boleh percaya atas setiap hal-hal yang tidak kami lihat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa memampukan kami untuk menjadi murid-murid Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau milih untuk kami menjadi orang-orang merdeka, orang-orang yang mentaati firman Tuhan, orang-orang yang mau hidup karena kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu. Terima kasih untuk pemberitaan firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Bukan hanya firman yang biasa Tuhan, tapi ada satu roh benih Allah yang ditanamkan atas setiap hati setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan di dalam pekerjaan usahanya, bahkan rancangan-rancangan ke depannya Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya, anak dan istrinya Tuhan, untuk boleh Tuhan pakai keluarga ini menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kabar baik untuk orang-orang di Katingan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan yang akan membela umat-Mu, Tuhan yang akan campur tangan dalam setiap permasalahan hidup mereka, Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Berkat-berkat yang menjadi berkat Abraham itu ada dan tercurah atas hidup hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan sebentar Tuhan, ada kesempatan buat kami untuk mempersembahkan korban syukur kami, persembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang saat ini belum bisa Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas setiap pekerjaan kami, usaha kami, bahkan orang tua kami yang mengusahakan kami untuk boleh kuliah pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberi dengan damai dan sukacita dari Tuhan, hanya dalam nama-Mu. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau angkat pujian ini, betapa dalamnya, oh betapa dalamnya.
betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiam, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurna, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setiam, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indah, indahnya oh Yesus Tuhan. Indah, indahnya oh Yesus Tuhanku. Puji nama Tuhan. Kita akan mau dengarkan pengumuman. Silakan Pak. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, di tengah-tengah kita ada Bu Edensel, Bapak Hernika Rasan. Hari kapan kita ibadah di rumah ya? Kemarin kita diundang untuk hari Jumat ya, Jumat malam. Ya puji Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, juga bersama Bang Ogi ya, Pak Ogi. Beliau ini salah satu leader youth di GKKD Jakarta ya, Bang ya. Jadi saya berbagi kisah dulu ya. Waktu saya tamat dari kampus, ya calon sarjana lah ya, mendekati sarjana. Terus saya sudah punya, walaupun mungkin kalau saya kan di Fakultas Teknologi Industri, banyak peluang untuk kerja di Jakarta ya, karena ya banyak perusahaan industri di sana juga kan ya. Cuman saya bilang saya nggak mau tinggal di Jakarta karena terlalu persaingan hidup apa semua itu begitu keras, nggak bisa santai kayak gitu kan ya. Mungkin saya pilih santai ya. Jadi kalau saya ke Palangkaraya, saya nggak bilang orang Palangkaraya santai-santai, nggak gitu. Cuman karena saya dengar cerita teman di sana, dan benar saudara-saudara PA yang akhirnya sudah lebih dulu lulus, mereka kerja di Jakarta, dan waktu itu ya karena dari Persekutuan Sion gitu ya, di kampus, terus kerja di Jakarta, terus mereka bilang kalau mau kerohanian kita tetap terjaga di Jakarta, kita harus gila-gilaan gitu ya. Karena kalau misalnya salah satu bilang begini, kami PA sama pembimbing, PA itu bisa jam 10 malam. Karena misalnya pulang kerja jam 5, nanti dari jam 5 itu sampai ke rumah itu mungkin sejam. Karena jarak jauh, macet apa semua. Istirahat sebentar, nanti dari jam 7 lagi baru pergi ke tempat pembimbing. Mungkin dari Jakarta Utara, mungkin ke selatan, saya asal ngomong ya, nggak tahu jaraknya kayak apa itu. Ke situ. Kalau mau bayar harga, bayar harga. Tapi kalau nggak mau, aduh terlalu jauh, ya sudah. Makanya dia bilang kalau mau tetap survive kondisi rohani itu harus gila-gilaan di Jakarta. Ya gitu kondisinya. Jadi mereka mungkin ketemu jam 10, sharing-sharing, akhirnya bisa selesai jam 1 malam kayak gitu. Dan itu terjadi hanya hari Sabtu, karena Senin sampai Jumat mereka bekerja. Dan itu kondisinya kalau mau survive.
Begitu. Pak Ogi ini, Bang Ogi ini salah satu leader youth di GKD Jakarta, leader ya. Untuk PA aja susah kayak gitu ya. Tapi kalau sampai bisa menjadi leader, itu termasuk salah satu orang nekat, saudara. Yang mau bayar harga gitu ya. Jadi kita boleh mengundang beliau